Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi Monera. Jadi Monera itu diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, cara memperoleh makanan, keberadaan flaga, keberadaan oksigen, dan pewarnaan gram. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu bentuknya. Jadi bentuk dari Monera ini terbagi atas 3. Yang pertama itu bentuk kokus atau bulat. Nah, bentuk bulat ini terbagi atas mono, kemudian ada diplo, strepto, stafilo, tetra, dan yang terakhir sakina. Bentuk yang kedua ada basil. Basil ini batang juga terbagi atas yang pertama ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Kemudian bentuk ketiga yaitu spirilia. Terbagi atas spiral, lalu vibrio, dan yang ketiga adalah spiroseta. Nah, lalu bentuknya kalau mono itu bulat, dia cuma satu seperti ini, bulatannya. Kalau diplo 2, lalu strepto itu lebih dari 2, stafilo itu dia seperti anggur, tetra itu dia seperti ini, dan sakina itu dia seperti kubus. Kalau batang itu dia kalau satu mono, diplo 2, ini strepto lebih dari 2. Kemudian kalau spiral itu vibrio, dan yang terakhir adalah spiroseta itu. Nah, ini dia adalah bentuk dari Monera. Kemudian yang kedua adalah cara memperoleh makanan. Nah, bakteri ini untuk cara memperoleh makanannya terbagi atas 2, yaitu ada autotrof dan heterotrof. Jadi autotrof itu apa? Jadi autotrof itu dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian autotrof ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada fotoautotrof, dan yang kedua ada kemoautotrof. Nah, fotoautotrof ini disebut dengan menggunakan fotosintesis, sedangkan kemoautotrof itu disebut dengan kemosintesis. Kalau fotoautotrof itu
menggunakan energi cahaya. Jadi energi cahaya, sedangkan kalau kemoautotrof menggunakan energi kimia untuk memperoleh makanan. Oke. Nah, untuk yang kedua ada disebut dengan heterotrof. Heterotrof itu apa? Heterotrof itu kebalikannya dari autotrof. Kalau autotrof dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan heterotrof itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian heterotrof itu terbagi atas dua juga. Ada yang disebut dengan saprofit dan parasit. Saprofit itu apa? Saprofit itu cara memperoleh makanan bakteri dengan memakan organisme yang mati. Sedangkan parasit cara memperoleh makanan bakteri dengan organisme hidup. Oke. Lalu keberadaan flagel. Jadi kalau untuk flagel itu terbagi atas 5. Yang pertama itu ada atrik. Setelah itu ada atrik, lalu monotrik, kemudian amfitrik, lalu lofatrik, lofotrik, dan yang kelima peritrik. Oke. Nah, kalau untuk atrik itu tidak memiliki flagel. Nah, kalau monotrik itu dia satu flagelnya. Sedangkan amfitrik itu masing-masing flagelnya di ujung. Lofotrik itu banyak flagel di salah satu ujungnya. Kemudian kalau peritrik, semua sisinya terdapat flagel. Oke, gambarnya itu saya gambar sederhana saja. Jadi kalau yang tidak ada flagel seperti ini. Kemudian kalau monotrik itu flagelnya 1. Amfitrik masing-masing flagelnya berada di ujung. Lofotrik itu flagelnya di salah satu sisi. Banyak flagel di salah satu sisi.
Dan yang terakhir peritrik, semua sisi ada flagel. Oke, yang keempat, klasifikasi Monera berdasarkan keberadaan oksigen. Jadi terbagi atas dua. Ada aerob dan ada anaerob. Jadi kalau aerob itu berarti dia butuh oksigen. Sedangkan anaerob itu tidak butuh oksigen. Nah, untuk contoh dari aerob itu misalkan nitrosomonas. Dan ada nitrosococcus. Lalu anaerob ini terbagi atas dua lagi. Jadi yang pertama itu ada namanya anaerob obligat dan ada anaerob fakultatif. Nah, anaerob fakultatif. Nah, kalau anaerob obligat ini bakteri itu ini kan dua-duanya tidak membutuhkan oksigen, sehingga ada yang memang betul-betul dia kalau tidak ada oksigen, minus oksigen, O2 hidup. Ini dua-duanya kalau dia minus oksigen atau tidak ada oksigen hidup, tapi kalau fakultatif dia masih ada sedikit oksigen, dia masih bisa hidup. Sedangkan kalau anaerob obligat, walaupun dia ada oksigen sedikit saja, dia tidak dapat hidup atau mati. Oke. Lalu yang kelima, pewarnaan. Klasifikasi Monera yang terakhir berdasarkan pewarnaan. Jadi ini dibagi dua. Ada pewarnaan gram positif dan gram negatif. Kalau gram positif berarti ada dua ya. Pengertiannya banyak peptidoglikan atau peptidoglikannya tebal. Banyak peptidoglikan dinding selnya. Kemudian kalau ini sedikit peptidoglikan. Nah, kemudian jika diberi warna, kalau pewarnaan itu warnanya violet ungu. Sedangkan kalau gram negatif dia warnanya merah muda. Warna merah muda. Contohnya itu ada Staphylococcus.
Sedangkan kalau untuk contohnya, gram negatif ada bakteri E. coli. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.